Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Selamat bergabung kawan-kawan dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Rizky Amanda. Pada malam hari yang berbahagia ini akan memandu jalannya diskusi kita selama 1 jam ke depan. Nah, saya yakin nih teman-teman, pastinya sudah nggak sabar untuk mengikuti luar biasa pada malam hari ini, yaitu kita pada malam hari yang berbahagia ini telah kedatangan 2 narasumber yang luar biasa sekaligus. Yang pertama, beliau adalah koordinator Mafindo Pontianak dan juga dosen di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, dengan Kak Emas tentu pendidikan karakter, kenapa sih pentingnya pendidikan karakter itu dalam upaya kita melawan hoax? Nanti juga ada yang kedua yang sangat luar biasa juga, ada Mbak Heni Mulyati, beliau sebagai Presidium Mafindo dan sekarang juga sebagai pengampu komite tim Mafindo. Nah, dengan Mbak Heni kita juga akan berdiskusi nih tentang upaya melawan hoax, apalagi dampak hoax ini kan sangat berbahaya Mbak menjelang pesta demokrasi kita 2000. Yang pertama saya ingin menyapa Mbak Emma. Apa kabar Mbak pada malam hari ini? Kabar baik, Abang Rifki. Apa kabar Aceh? Kita berbeda waktu ya, Bang Rifki ya. Aceh aman Mbak. Mm-mm. Sip. Oke Mbak, selanjutnya ada Mbak Heni. Gimana kabarnya Mbak? Halo, selamat malam Kak Rizky. Apa kabar? Mbak Heni. Malam Mbak. Mbak Heni juga akan banyak berdiskusi dan tentunya ditunggu ya ke Aceh Mbak. Siap. Oke, baik kawan-kawan. Oke Mbak, sebelum kita berdiskusi nih dengan Mbak Emma dan Mbak Heni, saya juga ingin mengingatkan bahwa diskusi ini juga merupakan webinar ini merupakan diskusi rutin nih yang dilakukan oleh Mafindo yang dilakukan tiap Kamis malam Jumat. Nah, bagi kawan-kawan tidak ingin ketinggalan, maka langsung saja di-subscribe channel YouTube-nya Mafindo. Dan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Oke, untuk menghemat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada pemateri kita yang pertama, Mbak Emma. Kepada Mbak Emma kami persilahkan, Mbak. Baik. Terima kasih Bang Rifki. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, relawan Mafindo dan juga masyarakat Indonesia yang menyaksikan webinar kita malam ini ya. Ini tadarusan kita di 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita niatkan menjadi salah satu bagian dari amal ibadah kita di bulan puasa. Materinya menarik ya judulnya, yaitu bagaimana kita sama-sama memahami lebih lanjut program pendikar ya, pendidikan karakter. Jadi kalau kita pahami lebih lanjut pendikar itu sampai kenapa menjadi salah satu mata kuliah wajib yang harus dimiliki atau diambil oleh mahasiswa baru. Jadi ini khusus untuk mahasiswa baru karena ada kronologis awalnya. Jadi pada tahun 2010-an atau tahun 2000-an itu kan banyak sekali peristiwa-peristiwa demo, peristiwa-peristiwa kekerasan, peristiwa-peristiwa yang sifatnya merugikan ya masyarakat Indonesia secara umum yang kebetulan pelakunya adalah mahasiswa-mahasiswa kita se-Indonesia. Jadi ada beberapa kampus itu diliput sering melakukan aktivitas yang sifatnya anarkis. Nah, berdasarkan hal itulah kemudian dikumpulkan para tokoh-tokoh pendidik bagaimana memberikan solusi, mengajak masyarakat terutama mahasiswa agar lebih humanis dalam menyikapi masalah, lebih realistis dan juga tentunya lebih logis. Nah, oleh karena itu salah satu masukannya adalah mengenalkan, mewajibkan mata kuliah pendidikan karakter. Apa bedanya mata kuliah pendidikan karakter dengan mata kuliah agama? Nah, di sini dilihat bagaimana learning by doing yang dilakukan. Jadi memang agak mirip ya, karena nanti pendidikan karakter ini nanti dikumpulkan berdasarkan agama mereka masing-masing. Ya, kalau agama Islam namanya pendidikan karakter berbasis Pancasila untuk agama Islam. Kemudian Konghucu, Buddha. Jadi nanti disesuaikan dengan agama yang diyakini mahasiswa itu. Jadi nilai-nilai agama itu diterapkan dalam karakter keindonesiaan. Tepatnya adalah bagaimana sesuai dan selaras dengan Pancasila kita. Oke, next slide. Nah, oleh karena itu di sini
saya secara pribadi tidak akan banyak membahas tentang seperti apa pendidikan karakter saja yang ada di kampus, tapi ada juga program kampus lain yang menurut saya juga sangat menarik ya. Jadi di kampus itu ada 2 program yang sangat menarik, yaitu pendidikan karakter, Pendikar, dan yang kedua adalah program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di slide ini rekan-rekan ya, kita bisa lihat bahwa salah satu program yang sangat penting adalah bagaimana mengenalkan kepada masyarakat kita berpikir kritis menggunakan internet. Nah, di Pendikar, program Pendikar, salah satu bukti learning by doing-nya, jadi ketika anak-anak itu diajarkan bagaimana menghormati toleransi ataupun perbedaan, nah mereka tuangkan, mereka ekspresikan, mereka verbalkan, mereka tunjukkan di mana? Melalui akun medsos mereka. Misalnya ketika mereka ada kegiatan bakti sosial, kegiatan keagamaan yang melibatkan beberapa tokoh masyarakat ataupun tokoh-tokoh sekitar mereka, atau kegiatan yang berkaitan dengan cinta lingkungan, atau juga kegiatan yang berkaitan dengan perayaan-perayaan agama yang mereka yakini, ataupun juga perayaan agama teman lainnya. Nah, di situ mereka terlibat sebagai apa? Upaya kemanusiaan yang dilakukan, dan itu mesti dilaporkan melalui apa? Melalui media sosial mereka. Ini yang kami sebut dengan learning by doing. Jadi bagaimana secara bijak menggunakan akun-akun medsos, mengenalkan kepada publik, kepada orang terdekat, bahwa karakter mereka terbangun dibuktikan dengan aktivitas-aktivitas yang lebih nyata. Oke, selanjutnya mungkin nah ini narasi ini penting menurut kami. Kadang-kadang membaca medsos ya, atau membaca karakter orang terbaca dari apa? Dari medsosnya, dari akunnya. Apa yang dia upload, apa yang dia sharing, ya apa yang dia bahas. Nah, seakan-akan orang langsung paham, oh karakternya kayak gini, oh dia suka kekerasan, oh dia ternyata suka gibahin orang. Nah, dari gambar ini rekan-rekan sekalian kita bisa lihat, ternyata kita nggak boleh parsial memahami sesuatu ataupun menilai karakter orang, nggak bisa hanya ngelihat dari akunnya ya, akun medsosnya. Kalau kita lihat dari gambar pertama, itu kelihatan sekali ada narasi-narasi yang sifatnya negatif. Lalu di gambar kedua baru kita akan paham setelah secara utuh ya, bergaul secara langsung ya, bergaul secara langsung, tatap muka, kegiatan bersama ya, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang membuat kita semakin kuat rasa kebersamaan meskipun punya banyak perbedaan, entah dari etnis, entah dari agama, yang dibangun apa? Jiwa kebersamaan, saling tolong-menolong. Nah, itu yang diajarkan dalam Pendikar, dan itu yang kemudian dituangkan dalam aktivitas sosial mereka, di-record, dilaporkan ya ke akun medsos. Nah, nanti kami dari para tim penilai, mentor-mentor dari Pendikar itu memberikan penilaian dari aktivitas-aktivitas yang mereka upload. Oke, kemudian selanjutnya tantangannya banyak sekali ya, tantangannya banyak sekali ketika memang ini pro kontra. Mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program Pendikar selalu bertanya kepada kami. Pertanyaannya satu, kenapa sih kami mesti mengupload aktivitas kami, kayak kami lagi sholat berjamaah, kayak kami lagi baca kitab suci kami, kayak kami sedang berbagi takjil, atau mungkin kami berbagi bantuan-bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya kami malu. Kok seakan-akan mau pamer, kok seakan-akan mau menunjukkan kami ini orang baik. Nah, ada keluhan-keluhan seperti itu yang disampaikan oleh mahasiswa kami yang mengikuti Pendikar. Nah, kami jelaskan bahwa itu adalah syiar, itu adalah upaya kita untuk mendorong bahwa orang baik itu masih banyak. Jadi orang baik itu nggak boleh kerja sendiri, orang baik itu harus banyak merangkul yang lainnya, harus banyak mengajak orang lainnya. Nah, itulah yang digunakan melalui akun-akun medsos mereka. Ini yang kami sebut dengan tantangan, bagaimana penggunaan medsos itu bisa bernilai positif, bisa bernilai konstruktif, sehingga anak-anak muda kita lebih banyak membangun jiwa-jiwa kemanusiaannya, kebersamaannya, dan keindonesiaannya dengan menggunakan akun medsos sebagai salah satu model assessment yang dilakukan dalam Pendikar. Ini yang kami sebut dalam tantangan ya, dalam penggunaan medsos, bisa positif, bisa tentunya kita berharap menjadi lebih positif dan menggunakan akun medsos mereka, dan juga lebih kreatif ya. Video mereka akan belajar cara menggunakan video yang dalam waktu singkat durasinya tapi bisa mengena, menyentuh hati gitu ya. Bagaimana membuat, oh kayaknya kegiatan anak-anak Pendikar bagus deh, kok mereka mau menyentuh misalnya anak-anak di jalanan ya, dikumpulkan kemudian dikasih bantuan makanan
yang penuh nutrisi, terus diterangin lagi kenapa mereka nggak boleh di jalanan, kenapa mereka harus berhati-hati, ketika di jalan banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin membahayakan mereka dan seterusnya. Jadi ada video yang kreatif itu diciptakan oleh mereka baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, kemudian juga secara aman tadi mereka jadi paham, oh tidak semua perlu diupload meskipun dapat tugas dari kampus, perlu ada data-data yang perlu mereka jaga ya, dilindungi. Misalnya mohon maaf, misalnya dalam konteks anak-anak tadi kan tidak perlu diekspos wajahnya, kemudian di mana mereka tinggal, di mana mereka beraktivitas, karena dikhawatirkan nanti anak-anak yang tadi direkam dalam aktivitas program pendikar mungkin akan membahayakan mereka. Jadi ada banyak hal yang akhirnya mereka pelajari sehingga tantangan dalam penggunaan internet ataupun akun medsos itu menjadi lebih bijak, lebih konstruktif. Selanjutnya adalah program selanjutnya selain program pendikar ada juga program MBKM. Nah, ini slide ini menjelaskan tentang bagaimana program Mavindo masuk ke kampus. Terakhir tadi saya lihat ada sekitar 11.000 ya. Ada sekitar 11.000 viewers. Artinya ada 11.000 kali ditonton. Artinya memang program pendikar ini adalah sebuah sarana yang sangat efektif karena anak-anak kampus ya yang baru ini mahasiswa baru sekitar 7 ribuan. Kebayang nggak? Jadi webinar kayak yang kita laksanakan ya sekarang ya Bang Rifki ya, itu bisa disaksikan 7.000 mahasiswa dalam sekali tayangan. Nah, jadi memang sangat efektif sekali mengenalkan kepada mereka bagaimana secara efektif dan efisien kita melakukan upaya edukasi, entah itu materi tentang literasi digital, literasi media, entah itu literasi. Intinya adalah gerakan bersama untuk meningkatkan literasi kemanusiaan dan juga literasi digital kita. Jadi sekitar 11.000 yang menonton ya viewersnya. Oke, selanjutnya program kedua selain pendikar ada lagi program yang menarik yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebetulan Mavindo di Kota Pontianak itu sudah bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Ini melibatkan mahasiswa kami. Jadi ada skim MBKM yang disepakati dengan Bawaslu adalah program Bina Desa, ada program Desa Awas, Kampung Siaga, dan Desa Garda Pemilu. Kemudian juga mahasiswa dilibatkan dalam program magang selama 6 bulan, yaitu materinya bagaimana membuat konten ataupun materi pengawasan, menjadikan anak-anak magang kita ini sebagai tim pengawasan di medsos yang disebar di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan yang menarik lagi adalah proyek kemanusiaan. Jadi ada skim proyek kemanusiaan di MBKM yang ke depan kami akan membentuk seperti Hoax Crisis Center menjelang atau menghadapi pemilu 2024. Targetnya apa? Untuk melakukan upaya deteksi dini, penanggulangan potensi konflik semasa pemilu ataupun pasca pemilu. Jadi kan semasa pemilu itu rentan sekali terjadinya konflik-konflik ya karena perbedaan-perbedaan kepentingan. Maka kita perlu membentuk seperti Hoax Crisis Center. Dan program pendikar ini juga menjadi salah satu target dalam proyek MBKM ya, meskipun MBKM ini diwajibkan diprioritaskan untuk mahasiswa-mahasiswa yang kelas tinggi terutama kelas ataupun semester 4 ke atas. Tetapi juga menjadi program kami, target kami nanti mahasiswa pendikar anak-anak baru untuk menjadi target kami menjadi relawan anti hoax ya. Melihat tadi kita punya ruang yang cukup strategis ya mengenalkan mereka sekitar 7.000 mahasiswa baru untuk lebih punya kemampuan kepekaan dalam menjadi relawan anti hoax. Dan terakhir target kami dan insya Allah sekitar bulan Juni nanti kami akan deklarasi membentuk komisariat Mavindo. Selanjutnya, nah seperti apa sih programnya? Ini tadi foto ataupun dokumentasi hasil bagaimana MOU kerjasama antara Mavindo, Mas Jack di sini yang menandatangani MOU dan juga teman-teman magang program MBKM dengan kawan-kawan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian selanjutnya ini dokumentasi kegiatan MBKM, jadi mereka diajarkan jadi pengusaha. Maka tadi slide kami yang pertama judulnya bagaimana kampus pendidik anak-anak muda, anak-anak mahasiswa ini menjadi mahasiswa yang kaya dan juga berkarya. Ya, kaya tapi juga punya karya. Karya tapi bisa menjadikan dia kaya. Nah, karya-karya tadi karya kemanusiaan, karya konten-konten kreatif yang punya nilai ekonomi ya yang bisa membantu mereka setidaknya menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini salah satunya learning by doing, bagaimana ngajarin mereka dengan kekuatan ataupun keterampilan literasi digital bisa mengenalkan mereka untuk meningkatkan literasi keuangan mereka, setidaknya mereka punya kemampuan untuk menjadi anak-anak muda yang punya semangat sosiopreneur, menjadi pengusaha tapi yang berjiwa sosial.
ya, tidak pernah melupakan nilai-nilai kemanusiaan sebagai nilai tertinggi dalam aktivitas yang dilaksanakan mereka. Selanjutnya ini adalah juga beberapa contoh kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa mahasiswa, tidak hanya mahasiswa di Untan ya, tapi juga mahasiswa dari IAIN dan juga mahasiswa-mahasiswa lain, bagaimana mereka merangkul atau merawat keberagaman dalam gerakan-gerakan bersama, juga melakukan upaya literasi sebagai semangat kerelawanan mereka, tidak hanya ikut pelatihan cek fakta ya, tapi juga mereka membuat video-video kreatif ya, yang intinya untuk melakukan kampanye bagaimana menolak politik uang, politisasi SARA, ya, dan juga bagaimana menggunakan bahasa-bahasa daerah, bahasa lokal ya, bahasa ibu. Karena kami punya banyak sekali ya, Dayak misalnya, orang Dayak itu Dayak ya, tapi ternyata kalau ngelihat dari daerahnya, kabupatennya banyak sekali bahasa-bahasa sub-Dayaknya. Nah, ini yang menarik, termasuk bahasa Melayu pun begitu. Beda wilayah, beda kabupaten, Melayunya juga agak sedikit berbeda. Video juga kita buat ya, mereka buat sebagai video pendek saja yang mengangkat isu-isu lokal yang dianggap krusial untuk merawat agar demokratisasi di Kalimantan Barat berjalan dengan aman dan damai tentunya. Dan tentu juga melaksanakan silaturahmi antar etnis ya, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga KKM tematik. Kebetulan tahun ini 2023 Untan menjadi tuan rumah KKM kebangsaan. Jadi target kami adalah sekitar 1.000 mahasiswa akan dihadirkan, akan terlibat di KKM kebangsaan dan dihadiri atau diikuti oleh hampir seluruh ya kampus yang ada di Indonesia. Jadi kebetulan Untan menjadi tuan rumah. Nah, kebetulan saya adalah salah satu bagian ataupun yang menjadi koordinator program. Jadi salah satu target kami adalah untuk KKM di Untan, bagaimana program KKM kebangsaan ini fokusnya terhadap upaya pencegahan 3 bencana. Bencana sosial, bencana informasi, dan juga bencana alam. Nah, untuk bencana informasi tentunya program yang akan kita kenalkan kepada 1.000 peserta KKM kebangsaan adalah materi tentang literasi digital, literasi media, dan juga periksa fakta. Insya Allah nanti teman-teman Mavindo akan kita libatkan tentunya. Apalagi Kalbar baru saja deklarasi berdirinya pesat paguyuban ekosistem informasi sehat, dan alhamdulillah tentunya nanti akan terus terjadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya sinergis dan kolaborasi melibatkan mahasiswa kita, tidak hanya mahasiswa Untan tapi juga mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi lainnya. Selanjutnya nah ini adalah kegiatan kami melibatkan mahasiswa karena tadi learning by doing. Jadi untuk membuktikan bahwa mahasiswa kami itu punya kepekaan, punya kepedulian yang sama, tidak hanya kepada kelompok-kelompok yang dianggap rentan ya, tentunya juga tentu kelompok-kelompok yang mesti menjadi tingkat prioritas. Salah satunya adalah kelompok lansia. Termasuk juga kemarin next slide kami juga melaksanakan tular nalar di lapas perempuan ya. Itu juga melibatkan mahasiswa. Jadi yang kita libatkan itu entah itu dari himpunan mahasiswa prodi, kemudian dari mahasiswa melibatkan himpunan mahasiswa dari HMI ya juga ya, kemudian juga dari beberapa mahasiswa lainnya yang kita rangkul sehingga untuk membuktikan bahwa mereka sudah memiliki tingkat kepedulian, kepekaan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kelompok rentan. Salah satunya adalah kelompok perempuan yang dibina oleh lapas. Selanjutnya juga kami melibatkan mahasiswa juga kegiatan-kegiatan Mavindo terutama ya, melibatkan teman-teman tuli ya. Beberapa waktu yang lalu Mbak Heni dan kawan-kawan juga sudah melaksanakan pelatihan literasi media ya untuk teman-teman tuli. Nah, kami juga pernah buat paket khusus ya program yang kami sebut dengan suara yang tak terdengar. Jadi dari hasil diskusi dengan kawan-kawan tuli, mereka curhat kenapa ya kami nggak punya kesempatan yang sama. Kami memang tuli, kami punya keterbatasan, tapi kami juga pingin sekali bisa kuliah, bisa belajar seperti teman-teman yang lainnya. Jadi kebetulan yang kami hadirkan itu adalah kepala dinas kepala dinas sosial, kemudian juga akademisi Untan, Pak Pabali itu juga ketua Muhammadiyah di Kalimantan Barat. Nah, akhirnya kami diskusi sama-sama solusinya gimana caranya agar teman-teman tuli ini mendapatkan kota khusus ya, meskipun mereka punya beberapa keterbatasan. Tapi tantangannya adalah bagaimana kami bisa menghadirkan para pengajar yang mengerti bahasa isyarat mereka.
Nah, akhirnya kita bersepakatlah dengan teman-teman komunitas tuli, oh kita memang harus punya atau mengadakan pelatihan kepada relawan-relawan, mentor-mentor yang nanti akan menjadi pendamping mata kuliah tertentu ya bagi dosen-dosen, supaya nanti bisa disampaikan dengan bahasa isyarat ataupun membentuk kelompok JBI untuk tingkat kampus ataupun universitas. Itu yang kami diskusikan lebih lanjut dengan beberapa tokoh pendidikan yang ada, supaya nanti suara yang tak didengar dari kalangan teman-teman tuli ini benar-benar dapat direspon dengan baik dan mereka punya kesempatan yang sama atau dapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi tentunya. Oke, selanjutnya juga ini menarik menurut saya karena ini yang pertama kali kami laksanakan, yaitu kelas kebal hoax, dan hampir 70% pesertanya itu adalah mahasiswa, dan kebetulan salah satu mahasiswa yang kami libatkan itu adalah memang mahasiswa-mahasiswa yang sudah banyak terlibat dalam kegiatan literasi media dan juga literasi digital. Jadi kami berharap target ke depan adalah lahirlah para pemeriksa fakta lokal. Jadi menjelang pemilu ini kami benar-benar berharap kelas kebal hoax ini bisa kami laksanakan lagi dalam beberapa tahapan yang tentunya lebih advance. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pesat juga nanti akan kita laksanakan lagi kelas periksa fakta yang tentunya akan benar-benar menghasilkan para pemeriksa fakta muda di tingkat lokal, karena kebetulan kami punya banyak sekali relawan-relawan dan juga mitra yang bersedia untuk dan sangat tertarik sekali untuk menjadi pemeriksa fakta. Kemudian selanjutnya mungkin saya agak cepat ya Bang Fikri ya. Ya. Bang Rizky ya, Bang Rizky. Sip, Mbak. Ya. Nah, ini bersama kawan-kawan juga ya, kami sudah pernah melaksanakan uji coba implementasi kurikulum literasi media dan juga periksa fakta, dan kebetulan sekali ini adalah juga salah satu kegiatan yang kami lanjutkan terkait program pengabdian pada masyarakat, dan kami juga bukan mewajibkan sih, menjadikan mandat tugas bagi mahasiswa-mahasiswa kami. Jadi ada sebuah wilayah yang jauh ya, yang sebenarnya dari kota Pontianak mungkin sekitar nggak sampai 1 jam, tapi karena kondisi geografis yang luar biasa ya, banyak sekali tantangannya, jadi akhirnya bisa ditempuh sampai 2-3 jam, terutama kalau keadaan banjir dan hujan. Nah, itu menjadi titipan kami untuk learning by doing tadi kepada mahasiswa. Jadi kalau saya secara pribadi itu di kampus tidak ujian MIT mahasiswa itu sudah tidak berbentuk tertulis lagi, atau UAS mahasiswa itu tidak berbentuk ujian tertulis lagi, tapi kerja-kerja proyek ya, proyek di lapangan. Jadi kami akan membuatkan tema-tema khusus mahasiswa untuk melakukan edukasi, misalnya melakukan kampanye atau melakukan kecil ke daerah-daerah yang menurut kami perlu disentuh sebelum nanti kami lakukan edukasi. Jadi edukasi itu kami lakukan sebelumnya dengan riset dulu. Oh, daerah ini masalahnya apa, kebutuhannya, keinginannya apa, lah baru kemudian kami sentuh, kami kunjungi untuk melakukan upaya-upaya pendekatan yang menjadi solusi buat mereka, termasuk yang terjadi di Sungai Asam tadi ya, SMA Negeri 3 di Sungai Raya. Nah, itu sebelum itu kami diskusi dulu dengan kepala sekolahnya, dengan beberapa masyarakat sekitarnya, mereka inginnya apa, seperti apa yang kami bisa tawarkan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya uji coba implementasi kurikulum literasi media dan periksa fakta ini menjadi sebuah proses awal dan berkelanjutan dengan sekolah di sana untuk kami lanjutkan program-program kampus yang tadi learning by doing, salah satunya adalah bagaimana membangun karakter mahasiswa kita, anak-anak muda kita yang memiliki kepekaan dan kepedulian untuk membangun kebersamaan tanpa melihat perbedaan yang ada. Karena kebetulan, mohon maaf, desa ini adalah desa relokasi ya, desa relokasi korban-korban konflik semasa terjadi di tahun 99 ya di Kabupaten Sambas. Jadi kebetulan etnisnya adalah mayoritas adalah Madura. Jadi tantangan kami adalah tadi bagaimana menghapus stigma terhadap etnis yang pernah menjadi korban konflik. Jadi itu catatan kami kenapa penting untuk melaksanakan pelatihan literasi media dan periksa fakta, karena konflik salah satu penyebabnya adalah hoax yang dibiarkan. Banyak orang dibungkam, banyak orang diam ya, orang baik diam, yang tidak berusaha melakukan upaya verifikasi, dan akhirnya ada provokasi, meletuslah konflik ya dalam skala besar seperti yang pernah terjadi di Kalimantan Barat.
Dan selanjutnya tadi saya sudah jelaskan tentang pesat bagaimana hadir. Nah, ini bukti kenapa penting ya upaya-upaya pendidikan karakter, membangun ketangguhan, membangun kepekaan atas kebersamaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ini kita buktikan, alhamdulillah ini sebuah kerja bersama, tidak hanya kerja Mafindo tapi juga kerja-kerja relawan anti hoax lainnya ya. Alhamdulillah dikatakan bahwa Kalimantan Barat masuk ke dalam 10 daerah yang kategori literasi digitalnya tertinggi. Ini sebuah prestasi yang luar biasa dan tentu tantangan bagaimana cara kami merawatnya agar terus pada kondisi seperti ini, yaitu literasi digital yang baik, dan diikuti juga dengan literasi politik dan literasi kepemiluan dan literasi lainnya. Tentu juga berharap sekali untuk menanjak ataupun meningkat. Nah, ini kami sedikit riset ya dengan teman-teman litbang untuk membuktikan. Jadi kebetulan yang menjadi informan ataupun responden riset ini adalah teman-teman dari Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, yaitu sebuah program relawan ya dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Dan kebetulan pesertanya juga kalangan pemuda, kalangan mahasiswa, dan juga mereka yang pernah ikut pelatihan dari Mafindo ya. Jadi kita tes gitu, kita share beberapa angket, pertanyaan, dan mereka jawab. Dan alhamdulillah dari sini kita bisa lihat bahwa mereka sudah punya kemampuan gitu, sudah punya kemampuan pemahaman bagaimana mengidentifikasi berita bohong. Nah, jadi cuma memang tadi perlu ada penajaman lagi lah ya, skill menjadi pemeriksa fakta. Tapi keinginan untuk membangun kerja kerelawanan itu sudah baik, sudah terbangun, dan mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan melalui program pesat dan juga program-program Mafindo lainnya. Oke, selanjutnya saya tinggal satu slide lagi, ini slide terakhir. Ini menurut kami sangat penting sekali ya. Ini kan narasi, ini kan kalau lihat visualisasinya tentang sebuah kapal. Nah, apa yang kita lakukan kerja-kerja Mafindo dengan banyak sekali programnya, ada Stop Hoax Indonesia, Kalbar pernah berdiri Hoax Crisis Center, Tular Nalar, Sekolah Kebangsaan, dan terakhir adalah program pesat. Kita ini semua dalam satu kapal. Kapal kita sama tujuannya, mau kemana? Bagaimana merawat Indonesia ya bersih dari hoax, bersih dari ujaran kebencian, memilih ya, dalam pemilu bukan dasar benci ataupun suka, tetapi memilih atas dasar kerja-kerja yang kreatif berdasarkan track record yang tentunya dapat dipercaya. Nah, kapal Mafindo kita ini, kapal-kapal gerakan relawan anti hoax ini, literasi digital ini akan tenggelam. Kalau kapal itu tidak akan tenggelam ya karena ada air di sekitarnya. Mafindo nggak akan pernah musnah ya, ataupun gerakan relawan nggak akan pernah hancur, nggak pernah akan pupus. Tapi dia akan musnah, akan hancur ya, seperti kapal tadi akan tenggelam. Bukan karena ada air di sekitarnya, tetapi justru karena tenggelam karena ada air di dalamnya. Jangan sampai ada konflik internal kita. Jangan sampai semangat kerelawan kita itu pupus. Jangan sampai kebersamaan kita untuk merawat Indonesia menjadi negara yang aman itu hancur hanya gara-gara air dalam kita. Hanya gara-gara misinterpretasi, miskomunikasi, atau mungkin konflik-konflik internal yang terjadi. Oleh karena itu, jangan pernah biarkan hal-hal negatif di sekeliling kita masuk ke dalam pikiran kita dan menjatuhkan kita sehingga kita akhirnya terlempar keluar dari kapal ya, kapal kita, bahwa kita berusaha untuk merawat, menjaga Indonesia bebas, bersih dari hoax, termasuk juga diskriminasi antar etnis ataupun isu sara, dan salah satunya adalah isu-isu yang berkaitan dengan kebencian, narasi-narasi yang disampaikan dalam media sosial kita. Dari saya ini saja ya Bang Rifki ya, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan diskusi yang lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Emma. Mbak, hal yang menarik Rizky lihat nih Mbak, dari kapalnya Mbak, nakodanya tuh rata-rata orang muda Mbak. Jadi ketika orang muda yang berkolaborasi, Rizky yakin pasti akan dalam mengedukasi masyarakat, dalam mengkampanyekan masyarakat, pasti akan sangat efektif seperti itu mungkin Mbak. Nah, kembali lagi saya ingatkan kepada kawan-kawan nih yang ingin berdiskusi dan bertanya, bisa langsung saya di kolom komentar, nanti akan kita bacakan, dan di sesi terakhir nanti akan kita berdiskusi dengan Mbak Emma dan Mbak Heni.
Selanjutnya kita persilakan Mbak Heni untuk berdiskusi juga tentang upaya apa sih Mbak yang akan kita lakukan untuk melawan hoax. Baik, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Kak Rizky. Suara saya terdengar bagus Kak di sana? Aman Mbak, di sini aman Mbak. Aman ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya mau say hello nih buat teman-teman yang sudah hadir di streamyard.com ya. Ini sudah ada di kolom komentar teman-teman yang menyapa, juga teman-teman di YouTube. Selamat ketemu lagi dengan kita semua di sini. Senang banget hari ini saya mau lebih ke sharing ya, tepatnya lebih ke sharing. Sebenarnya gimana sih kita sebagai Mavindo itu mencoba untuk melawan hoax. Nanti apa aja yang bisa dilakukan ke depan, kita akan diskusi bareng-bareng teman-teman ya. Oke, slide berikutnya. Ya, kenalan sedikit buat yang belum kenalan, nilai sedikit profil tentang saya. Sekarang saya di anggota Presidium Komite Edukasi Mavindo. Kemudian saya juga menghandle salah satu program di program media untuk bagian kurikulum. Dan juga terakhir, ini kemarin juga baru kembali dari program short course untuk digital media to counter disinformation and hate speech. Jadi buat teman-teman yang mau belajar banyak tentang gimana sih mengatasi ujaran kebencian dan hate speech atau hal terkait dengan media digital, bisa daftar juga ya. Ini sekalian promosi nih kakak. Oke, itu sedikit sekilas tentang saya. Nanti kalau teman-teman mau kenal lebih jauh, kita bisa ngobrol lebih detail ya. Oke, kita ke slide berikutnya boleh? Tentang Mavindo, ini kita merupakan organisasi masyarakat pertama yang lakukan periksa fakta di Indonesia. Ini sejak tahun 2016. Secara nilai kami independen, netral, dan juga non-profit. Nah, kalau secara jumlahnya nih, kita tersebar sekarang terakhir di 39 kota di seluruh Indonesia, teman-teman. Jadi, kami sudah ada di 39 kota, dan relawan kita sekitar 1.000 lebih relawan yang tersebar dimanapun. Dan kita juga punya beberapa aplikasi dan tools untuk membantu masyarakat dalam mengenal informasi mengenai hoax dan yang bukan seperti itu. Kita dua area teman-teman ya, kita diskusi soal hoax-nya dan juga bagaimana sih terkait literasi digital. Slide berikutnya. Nah, ini terkait dengan kolaborasi, jadi Mavindo kita juga sudah berkolaborasi dengan banyak pihak ya teman-teman ya, dengan Bawaslu, dengan pihak media, juga dari dengan tim riset juga, termasuk lembaga-lembaga lain yang mana kita memiliki visi dan misi yang sama dengan Mavindo. Oke, kita ke slide berikutnya boleh? Nah, hari ini saya akan membahas 3 hal aja teman-teman terkait tentang dampak hoax itu sendiri, upaya yang telah dan sering dilakukan oleh Mavindo, kemudian apa sih yang menjadi PR kita ke depan. Oke, kita langsung ke slide. Nah, teman-teman, ini saya mengutip dari paparan dari Komite Litbang teman-teman ya, bahwa kalau kita bicara soal pemilu nih terkait dengan, karena kita mau 2024 ada hajatan besar nih Indonesia ya, pemilu tentunya. Nah, saya mau merefleksi dulu nih sebelumnya, terkait dengan pengalaman yang sebelumnya teman-teman. Jadi memang ini merupakan situasi yang terjadi di negara kita ya. Ada apa sih di saat pemilu yang lalu? Ya tentu kita juga merasakan ya teman-teman, ada polarisasi politik. Jadi ini ibaratnya kayak kubu yang berseberangan tuh, baku kritik, serang, fitnah, dan lempar hoax seperti itu. Nanti dari data juga pada pemilu 2019 itu total hoax-nya mencapai 226. Nah, kemudian hoax ini juga ada yang menyerang lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, seperti itu. Jadi hoax yang menyerang penyelenggara pemilu itu membuat kredibilitasnya turun. Jadi supaya masyarakat tuh nggak percaya lagi sama penyelenggara pemilu seperti itu. Jadi mau nggak mau ya, otomatis tuh hoax itu bisa menurunkan kualitas demokrasi kita. Seperti itu teman-teman. Kita ke slide berikutnya. Nah, kita dari Mavindo juga melakukan pemetaan pemilih teman-teman ya. Ini di tahun 2022. Ini ada data yang kita juga sudah dapatkan. Jadi kalau Mavindo kita sistemnya agak berbeda dengan hoax yang lain ya. Kalau dari Kominfo mungkin, kalau kita sistemnya pelaporan dan juga hoax yang masuk di kanal-kanal Mavindo. Ini yang sudah kami rangkum teman-teman ya. Ini kalau dari sisi temuannya sendiri, ada dari 47 temuan, ini beredar hoax yang menyerang kandidat potensial. Ini ada 44,7%, pendukung kandidat 17%, pemerintah pusat 8,5%, dan KPU 8,5%. Ini merupakan data yang ada di Mavindo sendiri, dari pemetaannya ya, seperti itu. Sementara berdasarkan isunya, ini ada cukup beragam teman-teman ya, terkait dengan dukungan pencalonan, SARA, DPT, dan sebagainya. Kita ke slide berikutnya. Oke, bisa dibantu kakak admin ke slide lanjutannya. Oh ini dia. Ini terkait dengan hasil pemetaan hoax 2023 dari Litbang Mavindo pada bulan Januari.
ini total hoax mencapai 257 hoax. Hoax politiknya ada 80 atau sekitar 31,1%. Jadi kalau kita lihat angka ini teman-teman, artinya ada angka yang cukup besar ya terkait hoax politik. Ini kan sesuai dengan apa ya, masa-masa kita sudah mau menjelang ini ya, masa pemilu. Ini artinya kita perlu tingkatkan kewaspadaan, kita perlu tingkatkan alarm kita nih bahwa ada hal yang harus kita hadapi ke depan seperti itu. Di salurannya ini dari media sosial teman-teman, dari Facebook, Twitter, dan WhatsApp ini menjadi 3 kanal yang paling banyak terjadi penyebarannya hoax. Nah, kalau dari sisi tipenya ya, ada yang konten yang menyesatkan, konteks yang salah, serta konten palsu. Kita ke slide berikutnya boleh? Ini beberapa contoh hoax teman-teman yang sudah Mafindo lakukan periksa faktanya, ini pada bulan Januari 2023 ya. Ini terkait dengan politik tentunya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di layar beberapa contoh, dan nanti kalau teman-teman di sini mau melihat lebih lanjut ada hoax apa saja, bisa ke situs kami di turnbackhoax.id. Silakan slide berikutnya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara bahaya hoax pemilu, jadi memang hoax itu umum digunakan ya oleh kandidat atau pendukung untuk menjatuhkan lawan politik. Namun akan jadi lebih bahaya lagi nih teman-teman kalau ternyata nih hoax ini dikolaborasikan tuh dengan isu sara dan juga upaya untuk delegitimasi penyelenggara pemilu. Jadi gimana sih supaya orang itu tidak percaya dengan hasil yang diberikan oleh misalnya penyelenggara pemilu seperti itu. Ini hal yang cukup berbahaya teman-teman. Slide. Ini contohnya teman-teman beberapa kasus ya yang sudah terjadi, hoax delegitimasi pemilu mencetak pemilu yang dia menolak hasil pemilu teman-teman. Ini beberapa contoh yang pernah terjadi ya, dan ini menjadi hal yang perlu kita menjadi perhatian bersama supaya nanti bagaimana hal seperti ini tidak terjadi pada pemilu akan datang seperti itu. Oke, slide. Nah, secara umum apa sih menjadi dampak hoax? Nah, ini cukup banyak ya teman-teman, yang mungkin teman-teman juga merasakan ya. Nah, di level personal itu ada yang namanya kita jadi mendiskreditkan atau kita menjadi mengagungkan seseorang seperti itu karena hoax yang kita terima. Kemudian ada juga dampaknya menakut-nakuti, kemudian juga bisa memenangi kontestasi secara curang. Jadi sosok-sosok yang mestinya dia tidak layak menjadi menang misalnya seperti itu. Menimbulkan ketidakpercayaan, ini juga menjadi satu dampak hoax yang lain. Jadi kita nggak lagi nih percaya sama sosok tertentu misalnya atau penyelenggara pemilu seperti itu. Nah, kemudian menghadirkan kebimbangan, ini menjadi kita bingung ya, ini informasinya benar nggak sih seperti itu. Jadi kita jadi ragu nih teman-teman dengan sebuah informasi yang beredar. Nah, kemudian ini juga dampak yang lainnya menyuburkan hate speech dan eksploitasi sara. Nah, juga berpotensi menimbulnya kekacauan ya, atau kalau kita bicara yang lebih luas adanya bisa jadi kerusuhan lah secara fisik seperti itu. Ini dampak hoax, mungkin juga masih banyak lagi dampak-dampak yang lain. Ini yang mau kita coba untuk cegah supaya jangan sampai kita terjadi kembali seperti itu. Nah, kalau bicara apa sih perlu berubah ya, ini kita perlu adanya perubahan teman-teman. Jadi terkait dengan penanganan hoax kita nggak bisa cuma yaudah kita cek hoaxnya aja nih gitu loh, tapi kita lupa dengan yang hulunya seperti itu. Jadi kita perlu penanganan hoax yang dia dari hilir ke hulu seperti itu. Nah, mitigasinya gimana sih kalau sudah terjadi? Nah, kita dari Mafindo kita akan menawarkan beberapa aktivitas yang kita istilahkan namanya debunking atau bahasa lainnya kita nyebutnya periksa hoax ya. Kalau pre-banking itu bahasa sederhananya itu prediksi hoax. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ada lagi juga pengorganisasian ini secara struktural dan kultural ini juga perlu kita lakukan ya, karena mau nggak mau kan kita harus mengajak banyak pihak nih untuk supaya mau terlibat dalam pencegahan hoax ini. Oke, slide. Nah, saya akan share di bagian berikutnya apa sih yang Mafindo lakukan. Oke. Nah, teman-teman, ini yang kita lakukan oleh Mafindo, kita melakukan upaya kolaborasi pre-banking menjelang pemilu. Jadi ini merupakan sebuah strategi teman-teman ya. Jadi kita ibaratnya memprediksi nih sebelum hoax yang muncul, kita edukasi masyarakat supaya tahu, oh nanti hoax ini akan beredar nih seperti itu. Jadi kita sudah memberikan kayak semacam kekebalan ketika hoax itu muncul. Itu gambaran sederhananya. Jadi ini kita lakukan edukasi ya kepada redaksi media dan jurnalis tentang teknik pre-banking dan juga menjadikan konten juga. Jadi nggak sekedar dilatih, tapi membuat konten pre-banking seperti itu. Oke, slide. Nah, ini teman-teman gambaran sederhananya ya. Kalau tentang pre-banking itu kita memprediksi, kita melakukan pencegahan, antisipasi sebelum hoax yang menyebar. Kalau di banking kita periksa fakta ya terhadap hoax yang sudah menyebar seperti itu. Itu sederhana untuk membedakannya. Slide.
Ini kenapa kita penting melakukan pre-banking tadi ya, atau prediksi hoax tadi, karena kita ingin tuh supaya hoax yang beredar tadi tidak makin meluas. Jadi harapannya kita stop peredarannya. Jadi titiknya nih kalau dari slide yang tampak di layar teman-teman tuh nggak sampai kemana-mana gitu. Di titik tertentu kita bisa memutus mata rantai penyebaran hoax. Itu harapannya. Oke, slide. Nah, berikutnya yang kami lakukan adalah kita akan kolaborasi monitoring isu, debunking, dan juga diseminasi. Jadi kami, Mafindo bersama juga organisasi lain, melakukan upaya ini. Di antaranya kita bersama organisasi lain dengan media ya, juga kolaborasi dengan seperti teman-teman dengan AMSI, dengan AJI, juga media-media yang lain, supaya kita berkolaborasi bersama nih untuk monitoring isu ini, teman-teman. Oke, slide. Nah, berikutnya kita juga melakukan edukasi membangun ketahanan publik ya, supaya gimana sih masyarakat tuh siap kalau ada gempur hoax yang datang nih, seperti itu. Jadi kami di Mafindo ini juga sudah membuat beberapa kurikulum edukasi literasi digital dan berpikir kritis. Jadi kami ada beberapa program yang sudah kita laksanakan, ada kelas kebal hoax, ada literasi media, tular nalar, juga dari sisi secara nasional nih ada dari Japelidi dan Kominfo ya yang memiliki makin cakap digital. Jadi kami berkolaborasi bersama supaya masyarakat ini tahan nih ketika ada hoax yang menyerang atau misalnya ketika ada informasi yang belum valid sudah bekali masyarakat dengan ilmu-ilmu yang sudah kita berikan seperti itu. Oke, slide. Nah, teman-teman, ini lanjutannya adalah terkait dengan pentahelix hoax crisis center. Ini maksudnya apa? Jadi kami dari Mafindo itu melakukan satu sinergi bareng-bareng ya, kerjasama dengan banyak pihak. Kita di sini kalau kita di sini sudah kita dilakukan di Pontianak ketika Emos sudah sempat menyinggung ya, kerjasama bagaimana Mafindo Pontianak bekerja sama dengan media, dengan platform, akademisi, komunitas, serta penyelenggara pemilu dan pemerintahan. Jadi di sini artinya di antara 5 pihak ini kita bekerja sama bareng nih, karena nggak bisa sendiri nih dalam upaya pencegahan hoax ini. Ini kita lakukan, teman-teman. Oke, slide. Nah, untuk menuju pemilu yang nanti akan kita hadapi bersama, Mafindo kita tergabung juga dalam forum multi pihak penanganan disinformasi, teman-teman ya, kita sudah tergabung di sana. Juga kita bersinergi melalui cekfakta.com, jadi dengan 20-an lebih media online ya yang sudah kredibel di sana, Arus Utama, kita kolaborasi di sana juga. Oke, slide berikutnya. Nah, Mafindo juga tergabung dalam berbagai koalisi, di antaranya Koalisi Damai. Ini merupakan sebuah koalisi yang memang kita salah satu fokusnya adalah moderasi konten, teman-teman. Nah, kemudian juga kita ada Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu. Ini bagaimana kami dengan jejari dengan organisasi lain, kita berjejaring bersama, kita kolaborasi bersama untuk melawan disinformasi pemilu seperti itu. Oke, slide. Nah, ini kami juga pada tahun ini menyasar juga anak muda, karena ini juga dikuatkan oleh datanya dari teman-teman CSIS ya, bahwa nanti pada pemilu yang akan depan, nih anak muda nih cukup besar nih angkanya seperti itu. Itulah kenapa kita juga melakukan pembekalan ke anak muda. Ini salah satu dari Sekolah Kebangsaan dari Program Tular Nalar, ini kalau tidak salah foto dokumentasi di daerah Sorong ya, Mas Aan ya. Nah, ini merupakan satu dokumentasi kegiatan kami di sana, dan masih banyak lagi di kota-kota lain di Indonesia. Oke, slide berikutnya. Ini juga di tempat yang lain. Jadi ini contoh kegiatannya teman-teman ya. Jadi di sana dipandu oleh relawan-relawan wilayah. Juga ada fasilitator yang memang nanti arahnya supaya membentengi, menyadarkan anak muda bahwa mereka punya peran penting loh dalam terkait dengan keamanan seperti itu. Juga terkait dengan isu perdamaian. Oke, slide. Nah, berikutnya yang lain, ini juga Mafindo kita sedang dalam proses teman-teman ya, menyusun kurikulum pemilu damai. Jadi kami akan mencoba untuk bagaimana supaya anak muda itu supaya tidak hanya sekedar tapi juga mau melakukan periksa fakta dalam lingkungan terkecilnya. Itu menjadi salah satu yang menjadi inti dari kurikulum pemilu damai ini. Ini sudah dalam proses, nanti kami akan infokan jika ini sudah siap, dan teman-teman di wilayah lain bisa menggunakan juga ya untuk edukasi nantinya. Oke, slide berikutnya. Nah, teman-teman, ini yang menjadi poin terakhir ya, terkait dengan ke depan kita mesti gimana sih, teman-teman. Yang pertama, mau tidak mau, kita mesti bangun kesadaran nih, bahwa semua orang itu punya peran penting dalam melawan hoax. Ini nggak bisa Mafindo sendiri ya. Ibaratnya Mafindo, apalah, kalau sendiri kita kan juga butuh jejaring, kita butuh banyak mitra. Itulah kenapa kita pengen nih bangun kesadaran bahwa kita semua punya peran penting dalam melawan hoax seperti itu. Kemudian, perlu adanya dilatih teman-teman ya, masyarakat kita bagaimana sih untuk periksa hoax ataupun prediksi hoax ya, karena ini menjadi skill yang harus menjadi dasar yang dipunya supaya ketika ada hoax yang datang sudah tahu nih harus ngapain seperti itu.
Kemudian yang ketiga, dilibatkan dalam upaya melawan hoax. Jadi kita inginnya tidak hanya sekedar melibatkan orang sebagai misalnya objek, tapi orang itu jadi objek yang aktif seperti itu. Jadi pelibatannya nggak sekedar sebagai penerima manfaat saja, tapi bisa melakukan hal-hal yang lebih bermakna ke depannya. Berikutnya menggunakan sarana atau pendekatan yang sesuai dengan karakteristik itu juga hal yang perlu kita pertimbangkan. Karena tentu berbeda ya, bagaimana kita mendekati lansia, mendekati anak muda, atau kelompok yang lain ya, itu kita perlu menyesuaikan seperti itu. Dan terakhir kita bicara tentang kolaborasi, ini juga penting. Harapannya nanti ke depan kita bisa lakukan banyak kolaborasi agar upaya kita untuk melawan hoax ini bisa tercapai seperti itu. Slide. Ini terakhir dari saya. Mari kita kolaborasi untuk pemilu damai 2024. Kita bisa lawan hoax, kita bisa kolaborasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Heni. Nah, memang hal menariknya Mbak dari Rizky lihat, memang sekarang tuh kerja-kerja kolaborasi nih yang sangat kita perlukan Mbak. Apalagi menjelang pemilu 24 akan sangat gencar hoax yang beredar di tengah masyarakat, entah itu kepentingan politik, dan tentunya efeknya bisa jadi memecah belahkan kesatuan kita Mbak. Nah, oke teman-teman, karena belum ada yang berdiskusi dan bertanya, Rizky pengen berdiskusi juga nih Mbak. Yang pertama ke Mbak Emma dulu. Nah, karena Mbak Emma biasa sering melakukan karakter dan sering berkegiatan dengan orang muda, ada nggak sih Mbak tantangan ketika merubah pola pikir atau karakter selama ini? Kita kira orang muda masih banyak yang apatis, yang nggak peduli dengan hal seperti ini. Kira-kira ada nggak Mbak tantangan dalam memperbaiki karakter orang-orang muda ini Mbak? Iya, jadi tantangannya sih sebenarnya gampang aja sih, mohon maaf. Mereka itu kan rata-rata anak-anak yang belum punya uang ya. Nah, jadi ya kan namanya juga masih mahasiswa kan, nggak semuanya punya bisnis sendiri. Nah, tantangannya salah satunya adalah gimana sih kasih mereka panggung gitu kan, tapi yang bisa bantu mereka secara finansial juga. Ya memang kita harus akui kan program-program Mavindo kan nggak semuanya juga ya didanai ya. Ada juga yang memang kita perlu pandai-pandai sendiri nyari donatur atau mungkin cari-cari apa namanya ya, keuangan lainnya begitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana meyakinkan anak muda bahwa kerja-kerja relawan ini, eee, justru punya nilai yang lebih. Nah, syukur-syukur kemudian nanti dapat funding gitu kan, dapat bantu alhamdulillah itulah pintu rezeki mereka. Jadi mereka pertama bangun jejaring silaturahmi, kemudian dapat ilmu baru, dapat keterampilan baru gitu. Terus yang ketiga alhamdulillah ada pintu rezeki yang bisa mereka upayakan. Nah, tantangannya itu aja sih Mas Rizky. Nah, tapi saya senangnya dengan mereka kalau mereka dikasih panggung. Jadi kalau ada jurnalis mau wawancara misalnya, saya mau diliput, "Oh jangan saya bilang. Saya udah terkenal," saya bilang begitu kan. Maksudnya bercanda ya. Maksud saya, "Itu wawancara adik itu, abang itu." Nah, kasih mereka panggung. Misalnya siaran di TV, liputan di media. Kenapa perlu kita kasih panggung? Supaya mereka punya semangat. Oh iya, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan di media sosial ataupun di media-medianya. Jadi kabura maktan indallahi an taqulu ma la ta'lun. Dalam Al-Qur'an kan katanya seperti itu. Jadi sebuah kesalahan betul kita mengatakan sesuatu tapi kita sendiri nggak mempraktekannya, gitu loh ya. Jadi ketika mereka kita panggung seperti kayak Mas Lutfi ini kan dikasih panggung sama teman-teman Mavindo supaya menjadi moderator. Supaya apa? Supaya kita itu bertambah lagi semangatnya, kemudian punya strategi lagi yang lebih konkret untuk merealisasikan yang menjadi mimpi bersama, bukannya mimpi pribadi ya, tapi menjadi mimpi bersama. Kita satukan dalam kegiatan-kegiatan yang tentunya mungkin dengan tidak ada dana atau alhamdulillah ada dana. Intinya kita nggak boleh berhenti. Ada dana, ada bantuan, nggak ada bantuan, kita nggak boleh berhenti dengan kerja-kerja kita, semangat kita untuk merawat Indonesia menjadi lebih baik, bebas dari hoax dan juga ujaran kebencian. Begitu ya, anak muda seperti itu pasti semangatnya beda sama kami. Matanya udah pakai kacamata, Ya, betul nggak? Ngelihat anak muda itu betul-betul golden age ya. Kalian ya, punya Mbak. semangat luar biasa. Ya, begitu. Ya. Karena memang juga orang muda ini ketika diberikan kepercayaan tentunya juga bisa kita ke depan lebih baik, Mbak. Nah, selanjutnya Rizky juga pengen berdiskusi dengan Mbak Heni.
Mbak nih Rizky pengen ke Aceh langsung ya nggak apa-apa ya Mbak? Ya, karena Ya, kan Mbak gimana? melihat bahwa dari survei nggak Rizky pengen langsung ke Aceh nih Mbak. Jadi melihat dari survei 2019 bahwa Aceh termasuk 3 provinsi paling tinggi dengan paparan hoaxnya Mbak. Nah, menarik apalagi menjelang tahun-tahun politik, tentunya juga pengalaman tahun 2019 Mbak. Rizky melihat karakter dari masyarakat Aceh yang terlalu fanatik Mbak. Jadi sangat gampang sekali terjadi perpecahan, sangat gampang terjadi terhasut oleh efek hoax ini, Mbak. Ada nggak Mbak tips-tips dalam upaya melakukan pencegahan atau kita mengedukasi masyarakat agar lebih agar lebih apa ya, Mbak? Lebih paham lah untuk bahwa berita itu benar gitu, Mbak. Ya kita nggak semua berita itu bisa kita telan mentah-mentah, Mbak. Baik, terima kasih Kak Rizky atas sharing pengalamannya juga ya terkait dengan hoax di tempat tertentu. Memang kalau bicara tentang bagaimana menangani hoax satu tempat, kita mau nggak mau harus melihat karakteristik yang ada di sana gitu. Satu daerah nggak bisa saya samakan nih, misal di Jakarta seperti ini, saya pakai di Aceh nggak bisa kayak gitu, atau tempat lain misalnya. Jadi yang pertama, kalau menurut saya, kita cari dulu nilai-nilai lokal apa yang bisa mendukung upaya penanganan hoax gitu. Nah, misalnya ya, kalau di Islam kita bicara harus tabayun dulu misalnya. Kalau di informasi dicek dulu nih gitu, jangan langsung percaya misalnya. Atau kita bisa mencari orang-orang yang memang potensial atau tokoh setempat ya, yang memang dia cukup ibaratnya melihat isu-isu itu hal yang harus kita hadapi bersama. Nah, ini menjadi tantangan nih gimana teman-teman di wilayah mencari sosok-sosok yang memang memiliki konsep-konsep pemikiran yang bisa sejalan sama isu-isu kita nih, yang berpikir kritis, yang mau untuk menerima perbedaan pendapat, bagaimana kita cek dulu sebelum dibagikan gitu. Karena saya yakin teman-teman di sana pasti ada kok orang-orang yang memang bisa diajak kolaborasi gitu loh. Jadi saya pikir perlu nih teman-teman nih di wilayah-wilayah cari orang-orang yang memiliki satu visi dengan Mavindo yang memang tadi ya secara konsep, secara nilai kita memiliki satu visi, ya kita bisa ngajakin kolaborasi atau kalau perlu ya bikin acara yang agak formal ya bersama dengan tokoh-tokoh ini nih karena kan mau nggak mau biasanya kalau di daerah kan kecenderungannya lebih ini ya adanya panutan yang menjadi teladan di wilayah itu kan cenderung didengar gitu ya biasanya kayak gitu. Jadi kalau saya menurut saya Kak Rizky jangan menyerah ya. Tantangan pasti ada nggak cuma satu daerah tertentu, semua juga pasti punya tantangan ini. Tinggal nanti Kak Rizky mencari nih sosok-sosok yang bisa diajak kolaborasi gitu. Silakan saling berdiskusi, saling cari jaring siapa nih kita bisa kolaborasi bareng gitu. Tentu kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan atau apa-apa, misal hal yang menjadi kendala teman-teman, bisa sharing dengan Mavindo yang lain. Kamu daerah kamu gimana ketika ada kendala ini? Mau dong dapat solusi nih. Mau dong dapat suatu cara yang misalnya lebih inilah yang lain seperti itu. Saya pikir itu dilakukan ya. Kita Mavindo berjejaring sekarang di 39 kota. Jadi nggak ada salahnya kok teman-teman untuk sharing, untuk bertanya atau saling curhat ya antar kota itu nggak malah menurut aku sih kayak gitu. Terima kasih Kak Rizky. Betul sekali Mbak, karena kan kita di Aceh juga baru beberapa bulan ya Mbak hadir Mavindo, sebelumnya kan belum Mbak. Tapi alhamdulillah semangat kami tak luar biasa Mbak. Nah, ini sudah ada pertanyaan Sepertinya Mbak Kak Rizky ada dari kendala jaringan ya teman-teman ya. Oke, siap. ya Mbak. Siap Mbak. Sepertinya sudah ada pertanyaan Mbak dari Mas Monica Harsono. Bagaimana sih menghadapi kebanyakan sudah malas belajar hal baru tapi kalau ada informasi bohong selalu asal sebar, Mbak. Mungkin nih Mbak Heni langsung atau Mbak Emma. Mbak Heni mungkin Mbak ya. Mungkin Kak Emma mau sharing dulu, boleh Kak Emma? Nggak apa-apa. Oke. Terkait pengalaman di Menghadapi akademi para lansia. lansia yang kebanyakan sudah malas belajar hal baru, tapi kalau dapat informasi bohong selalu asal sebar. Nah, saya yakin banget ya tantangan kita adalah lansia orang terdekat kita. Mohon maaf loh. Lansia orang terdekat kita bisa aja orang tua kita, mohon maaf, tetangga kita, ya, yang udah berumah tangga mungkin mertuanya atau apa begitu. Atau gurunya, aduh lebih parah lagi, atau dosennya, mohon maaf ya, dosen itu kan udah di tahap lansia rata-rata. Nah, aduh ini yang berat nih, mencari orang yang punya semangat belajar tinggi. Nah, faktanya kan memang saya akui juga, karena saya termasuk udah pralansia, memang kebanyakan lansia itu udah di tahap malas belajar hal baru. Nah, tapi kita nggak boleh putus asa ya, ini nggak tahu Kakak apa Abang nih ya, Kak Monica Harsono ya.
kita nggak boleh putus asa. Kenapa? Karena lansia ini kan walau bagaimanapun mereka ini tokoh yang orang yang sangat dihormati di kalangan internalnya, bahkan di luar keluarga mereka. Jadi kita harusnya pendekatannya ya mungkin silaturahmi, ya kalau kita ketemui salah satu lansia, entah itu tetangga atau mungkin mohon maaf ya dosen, guru kita, dekati, ajak ngobrol, mungkin ngobrol santai begitu sampai kita temu pada satu momen bisa membicarakan hal-hal yang kayaknya tuh, kasusnya real terjadi di sekitar kita. Misalnya mohon maaf, kasus peminjaman online ya, pinjol itu kan banyak banget tuh korban-korbannya. Nah, kita bahas gitu kan, bahayanya apa? Oh, gara-gara apa? Oh, karena mereka nggak hati-hati, kena tipu dan seterusnya. Jadi yang akhirnya, fakta-fakta yang kita paparkan di kasus lokal atau mungkin yang terjadi di tempat kerja atau ruang-ruang yang bersentuhan langsung dengan lansia tersebut, mudah-mudahan bisa menggugah dia, "Oh, adanya hal ya, saya nih gaptek, nggak apa-apa Bapak gaptek, tapi yang penting Bapak bisa ngingetin orang terdekat Bapak, hati-hati, ada banyak sekali bahaya yang mengintai." Gitu kan. Nah, jadi langsung kenalkan juga program Mavindo, fitur-fitur yang Mavindo ajarkan mungkin ya secara sederhana ada di YouTube. Mereka kan udah susah tuh, kami waktu ngajarin lansia untuk simulasi memang yang paling gampang itu ngajarin mereka menggunakan Kalimasada. Tapi ketika ngajarin mereka menggunakan Hulkbuster Tool memang perlu repeat ya berkali-kali begitu, mohon maaf. Karena mereka sendiri tuh ternyata nggak bisa, WA-an tuh nggak bisa, mereka cuma bisa angkat telepon aja. Nah, jadi ketika kita ajarin cara menggunakan Kalimasada, seneng banget, ya seneng banget karena ngerasa, "Ya Allah ternyata HP yang dikasih anak saya, yang dibilang smart ini, ternyata saya bisa pakai yang bermanfaat." Nah, itu pengalaman kami ketika memberikan simulasi ya kepada lansia. Jadi kita lihat dulu tahap karena kan nggak semua lansia itu punya tingkat pendidikan yang baik, kecuali kayak lansia yang pensiunan ya, pernah bekerja menjadi TNI, apa PNS begitu ya, itu kemungkinan literasi digitalnya udah bagus ya, cuma mungkin memang perlu diarahkan lagi skill-skill aplikasi ataupun fitur-fitur yang dimiliki Mavindo untuk melakukan verifikasi fakta sederhana misalnya. Begitu ya, itu yang kami rasakan ketika melatih lansia, seperti itu. Oke, mungkin Mbak Heni juga bisa sharing nih Mbak, selaku yang udah banyak pengalaman dalam menghadapi lansia seperti apa Mbak? Mbak Heni bisa terdengar Mbak? Oke, terdengar suaranya? Halo, Kak Rizky. Oke, mungkin saya mau nyambung dari Kak Emma ya terkait dengan lansia. Tadi Kak Emma sudah dengan baik sekali sharing pengalamannya gimana sih kita berinteraksi sama lansia. Jadi memang mau nggak mau nih kita yang sudah lebih duluan tahu ya kita harus stok sabarnya dibanyakin ya karena kan nggak mudah ya teman-teman. Kalau mungkin kan teman-teman lihat kan kalau orang tua kita kan dulu termasuk imigran ya. Jadi dulu mereka mengalami masa yang belum ada internet, tiba-tiba ada, itu kan juga hal yang nggak mudah. Nggak semua orang bisa adaptasi dengan handphone misalnya. Nggak semua orang bisa adaptasi dengan penggunaan aplikasi. Jadi ya mau nggak mau nih kita yang sebagai yang lebih juniornya ya harus dengan apa? Dengan sabar ya ngasih tahu pelan-pelan gitu. Ini begini gitu. Nah kalau lansia ini mau tidak mau kita dekatkan dulu nih isunya. Tadi kasusnya yang kayak Mas singgung soal nah jadi Bapak hati kalau ini jangan ya seperti bilangnya ada apa biasa kan pakai itu bisa emosi ya, bisa kecelakaan atau kabar sakit ya. Diyakinkan untuk jangan langsung transfer gitu. Kan terus terang banyak kasus yang terjadi ya karena informasi tersebut tidak dicek dulu akhirnya ya jadi korban seperti itu. Jadi saya pikir untuk ke lansia ini mau tidak mau ya kita harus bersabar dan juga gunakan istilah yang mereka pahami ya, nggak yang terlalu ribet karena mungkin istilah itu baru hal yang baru buat teman-teman lansia ya teman-teman semua. Jadi saya pikir mau nggak mau kita adaptasi semua hal dari sisi metode, dari sisi bahasanya, sama menyederhanakan istilah yang mungkin buat mereka kayaknya tuh belum paham. Saya pikir seperti itu Kak Rizky untuk bagaimana untuk kalau kita ke lansia. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Nah,
nggak terasa nih Mbak, waktu udah di penghujung. Jadi Rizky pengen closing statement dari Mbak Emma dulu, nanti baru Mbak Heni. Silakan Mbak Emma. Baik. Pendidikan karakter itu lebih banyak program-program yang sifatnya learning by doing. Jadi belajar di kelas dan dipraktekkan di lapangan. Konsepnya adalah bagaimana membangun kebersamaan, ya, merawat toleransi dan merawat Indonesia yang berpancasila, ya, sesuai dengan nilai Pancasila. Pesan kami untuk anak-anak muda, ya, untuk mahasiswa kita, untuk para anak-anak yang sudah bergabung dalam menjadi relawan Mafindo, jangan tunggu kaya untuk berbagi, jangan tunggu jadi sarjana baru mau mengabdi. Terima kasih Mas Rizky dan kawan-kawan. Oke, terima kasih Mbak Emma. Silakan Mbak Eni. Oke, mungkin kalau dari saya pesannya adalah bahwa hoax ini merupakan hal yang penting ya. Artinya kita semua punya peran buat bagaimana hoax ini nggak makin beredar. Jadi buat yang kemarin mungkin kita masih cuek, abai, sekarang yuk sudah jadi apa ya, waktunya nih kita mau berani untuk kasih tahu yang benernya. Jadi jangan sekedar diam aja, karena tadi ya, karena kalau kita nggak berani dari sekarang, kita nggak tahu nih kita ke depan akan seperti apa. So, buat saya pesannya berani berikan hasil periksa fakta, edukasi orang sekitar dengan cara yang santun. Terima kasih. Oke, terima kasih diskusi yang sangat luar biasa Mbak Emma, Mbak Heni. Nah, memang adalah kawan-kawan intinya kalau kita bilang sih tahan jempol kita sendiri, jangan sharing, saring dulu sebelum sharing, karena itu juga merupakan peran-peran kita nih, khususnya orang muda dalam edukasi masyarakat, hoax yang beredar di tengah masyarakat. Oke, terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah hadir dari awal mengikuti sesi diskusi kita pada malam hari yang berbahagia ini. Jangan lupa untuk follow semua akun Mafindo, akun media sosial Mafindo untuk tidak ketinggalan diskusi-diskusi yang luar biasa selanjutnya. Saya juga Rizky Amanda, mohon maaf apabila ada kekurangan dari awal sampai sekarang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam.